Informasi dan inspirasi Pro 1. Kompeten yang pastinya, dan di studio Pro 1 RRI Singaraja sudah hadir. Selamat siang Bapak Dr. Imade Restuwidiana SK. Selamat siang Pak Dokter. Siang Bli. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik ya? Astungkare baik. Astungkare. Oke, baik pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas ya yang namanya ketika kita menghadapi situasi gawat darurat, memang penting ya untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan yang harus dilakukan dari masing-masing setiap rumah sakit ya. Dan proses pelayanan dalam situasi gawat darurat ini sih biasanya melibatkan langkah-langkah cepat ya, dokter ya. Langkah-langkah cepat dan tepat untuk memberikan pertolongan kepada korban. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan membahas, yaitu topiknya adalah gawat darurat. Bagaimana proses pelayanannya. Oke, mungkin ada sedikit sepatah kata pengantar dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter Madi. Oke. Ya Bli, jadi kenapa kita diminta untuk membawakan topik niki sebenarnya karena memang kan IGD niki baratnya kan seperti etalasenya rumah sakit ya. Etalase dari rumah sakit. Dan juga bagian yang sebenarnya dalam tanda kutip paling, kalau kita bicara kayak manajemen risiko nih kan, dia posisi yang paling berisiko. Karena kan kita pahami bersama kalau pas pasien yang nyari dokter kan pasti sakit gitu ya. Tapi ketika datangnya ke IGD, itu sakitnya ada lagi tambahannya. Ada sakitnya, ada paniknya, ada takutnya. Nah, jadi karena kondisi di sana kan bisa jadi yang benar-benar sifatnya baru. Misalnya urgent gitu ya. Iya, misalnya orang tua baru anaknya pertama kali kejang mungkin. Pertama kali melihat anaknya kejang kan pasti panik di sana. Walaupun mungkin nakes yang melihat mungkin ya udah setiap hari ketemu. Mungkin juga orang yang mungkin baru pertama kali melihat orang tuanya tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba nggak sadar. Nah, jadi kan pasti ada elemen yang membuat dia panik, membuat dia takut di sana. Nah, kalau dari pengalaman kami, situasi yang panik seperti inilah yang kadang-kadang membuat kita rentan miskomunikasi. Miskomunikasi atau jadi yang kita sampaikan tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh keluarga atau pasien. Jadi informasinya terpotong. Jadi kadang-kadang nah banyaklah kita sama-sama dengar ya kadang-kadang keluhannya kenapa di IGD mungkin pelayanannya lama, kenapa saya disuruh daftar dulu gitu kan, kenapa saya nanti misalnya ada kecelakaan, kenapa saya disuruh nyari laporan kepolisian. Nah, padahal sebenarnya yang seperti ini mungkin sudah dijelaskan. Biar nggak salah persepsi ya. Iya, sebenarnya salah ya. persepsi. Terkadang seperti itu sih di lapangannya kejadian-kejadiannya. Oke, baik. Mungkin langkah awal dalam penanganan gawat darurat ini mungkin mengenali awalnya gejala-gejala atau tanda-tanda mungkin kejang yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter ya. Itu seperti apa? Bagaimana proses identifikasi awalnya kalau untuk mengatasi hal-hal yang mungkin kejang atau apa begitu? Mungkin ada proses administrasinya yang harus mungkin dipahami kali ya sama ini warga. Ya mungkin kan secara umum. Jadi saya menggambarkan pelayanan IGD gitu ya kurang lebih ya. Jadi IGD kan seperti namanya pelayanan yang melayani kasus yang sifatnya gawat darurat atau emergensi. Atau mungkin kalau di luar negeri namanya A&E, Accidents and Emergency. Jadi kecelakaan dan emergensi. Nah, tentunya kondisi yang dilayani di sana adalah kondisi yang gawat darurat. Nah, sebenarnya untuk gawat darurat sendiri sebenarnya udah kan dasarnya pasti dari aturan ya Blia. Jadi udah ada aturannya bahwa kondisi yang gawat darurat itu sebenarnya yang disebut yang mengancam nyawa misalnya, ada dia mengganggu saluran napas, bikin sesak pasiennya, mengganggu kesadaran, ada dehidrasi, dan juga biasanya ada yang perlu tindakan segera. Misalnya patah tulang terbuka gitu kan. Itu mungkin pasiennya secara pernapasan, secara kesadaran itu kan masih normal sebenarnya. Tapi ya patah tulangnya ini perlu tindakan segera. Nah, itu juga masuk gawat darurat. Nah, cuma kadang-kadang ini kan soal persepsi ya. Jadi yang dinamakan gawat darurat secara aturan dan secara medis dengan yang dipersepsikan gawat darurat oleh pasien kan bisa berbeda. Jadi pasiennya merasa misalnya, saya sesek nih, saya sesek, ini kondisinya gawat darurat, saya kayak gini gitu. Nah, ya nggak apa-apa sebenarnya, karena pasien kan kita nggak mengharapkan pasien tahu kondisinya gitu. Jadi maksudnya bukan kalau saya kayak gini baru saya boleh kayak gini, itu sebenarnya kurang bukan dibebankan di pasien. Karena di aturan pun mengatur bahwa yang menentukan dia gawat atau tidak itu sebenarnya dari dokternya. Dari dokternya sendiri. Iya. Jadi
bisa kalau emang ada pasien merasa yang mengalami keluhan yang merasa perlu pertolongan segera, perlu penanganan segera, ya sebenarnya silakan aja ke IGD. Jadi diharuskankah bahwa misalkan sudah diidentifikasi nih, ya kan? Tiba-tiba sudah diketahui gejala-gejalanya dan haruskah diinformasikan kepada pasien atau bagaimana? Nah, jadi di IGD, kalau seperti IGD kami di RSUD, bagian paling depan itu namanya ada bagian triase. Bagian triase. Triase itu bagian yang sebenarnya mengelompokkan pasien berdasarkan prioritasnya gitu. Jadi kita masukkan pasien prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Pasien prioritas 1 itu pasien yang benar-benar kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Misalnya pasien udah kondisi nggak sadar gitu. Itu prioritas 1 tuh. Prioritas 1. Dia harus langsung masuk ke ruang resusitasi biasanya. Karena bisa perlu oksigen, perlu cairan infus segera gitu. Nah, kemudian ada juga kondisi-kondisi berikutnya, mungkin kondisi yang dia ada kondisi yang urgent, misalnya sesak emang, secara klinis memang sesak, tapi belum sampai mengancam nyawa gitu. Nah itu masuk ke prioritas 2, tetap juga masuk ke IGD. Mungkin bukan di ruangan yang tadi, bukan di ruang resusitasi. Nah ada juga nanti prioritas 4 dan 5. Nah prioritas 4 dan 5 ini sebenarnya kondisi yang tidak mengancam nyawa, tidak urgent sebenarnya. Misalnya pasien, seperti tadi ya, pasiennya mengeluh sesak gitu. Sesak, tetapi setelah diperiksa ternyata pasiennya sadar baik, tekanan darahnya bagus, dia nafasnya nggak cepet, kemudian kadar oksigennya tetap bagus. Nah ini kan sebenarnya bisa jadi seperti tadi persepsi, sesak itu persepsi dari pasien gitu. Nah yang kayak gini ya kita golongkan ke prioritas 4 dan 5. Kita akan tetap periksa, tetapi biasanya kan kita akan memprioritaskan yang tadi yang 1, 2, 3 itu yang kita prioritaskan. Nah jadi di sana jadi yang harus dipahami bahwa IGD itu bukan yang kayak fast food yang first come first serve gitu. Jadi kita tetap melakukan penanganan berdasarkan triasenya, berdasarkan seberapa mengancam nyawa kondisinya dia gitu. Nah jadi seperti tadi ya, kalau misalnya memang ada keluhan yang dirasa urgent oleh pasien, nggak apa-apa kayak gini, tapi nanti entah itu perlu penanganan yang harus cepat saat itu juga, atau nanti dia misalnya diminta, oh ini masih ada pasien yang perlu penanganan di dalam, ditunggu sebentar. Nah itu pasti diperiksa dulu, baru digolongkan ke sana, baru diminta menunggu. Jadi bukan yang datang langsung nunggu itu enggak. Jadi datang pasti diperiksa dulu, digolongkan dulu, ditentukan prioritasnya. Untuk proses administrasi bisa belakangan lah itu ya. Yang penting ini dulu identifikasinya dulu ya. Nah kalau administrasi kan kadang-kadang nah itu seperti tadi ya, kadang-kadang kita ada keluarga yang ini Adi langsung malu-malu purane daftar nih. Tinggal waduh kita. Kan jadi sebenarnya tujuan kita mendaftar itu kita pasti udah. Jadi sebelum kita menyuruh pasiennya daftar, pasti udah diperiksa. Dengan kita sesederhana mungkin kita memanggil pasien aja nih. Kita manggil Pak siapa namanya. Itu sebenarnya sudah meriksa. Kalau secara medis itu kita udah meriksa saluran nafasnya. Karena kalau pasiennya bisa jawab namanya berarti kan nggak ada sumbatan, nggak ada sesek kalau nafasnya panjang, dan juga kesadarannya bagus. Kadang-kadang itu yang memberatkan warga kali ya, pasien-pasien ya, apalagi keluarga pasien yang sering mengeluh terhadap apalagi yang namanya pelayanan gawat darurat ya kan. Apa nggak ini dok, seandainya pada saat kembali lagi ke prioritas 1 ya, memang sudah gawat sekali dan tiba-tiba dari pihak keluarga mungkin apakah bisa menuntut untuk proses pendaftaran administrasi lah bisa dibilang itu di saat berbarengan di saat diidentifikasi pemeriksaan dan langsung pendataan, apa seperti itu ininya? Ya biasanya pasti simultan deh. Jadi pasiennya kalau emang dia ini prioritas 1 ya, prioritas 1 itu kita tanpa tahu namanya, tanpa tahu identitasnya, kalau emang kondisi pasien udah mengancam nyawa sekali, kita langsung masukkan ke ruang resusitasi, kita langsung tindak dulu. Jadi kalau emang perlu pasang infus, perlu kasih oksigen itu tanpa tahu namanya pun kita udah tetap lakukan. Nah tetapi secara simultan kita ngasih tahu pada keluarga pasiennya, kalau bawa identitas silakan daftar dengan identitas pasiennya, supaya nah kan tujuannya mendaftar ini sebenarnya kita cuma perlu nama dan supaya kita bisa mengidentifikasi pasien ini. Kan misalnya kita perlu cek lab nih, misalnya kita perlu meriksa lab, perlu meriksa rongsen, kan kita harus tulis namanya. Nah kan nggak mau nanti misalnya hasil cek darahnya ketukar sama pasien sebelahnya, kan nggak mau kan. Nah itulah pentingnya pendaftaran itu di sana. Bukan soal jaminan, bukan soal nanti siapa yang bayar itu bukan, tapi soal
bagaimana kita memastikan kita memberikan pelayanan kepada pasien yang tepat. Nah, informasinya juga biar jelas ya. Iya. Ini penyakitnya apa, ini biar keluarganya juga biar paham ya. Oke, baik. Pernah nggak dok kejadian kira-kira mungkin nih pada waktu dini hari lah gitu, tiba-tiba ada gawat darurat terus dengan jenis penyakit yang berbeda, misalkan sesak nafas seperti itu, tiba-tiba di tempat dokternya nggak ada seperti itu. Apakah pasien diharuskan untuk menunggu atau ada arahan dari dokter untuk menunggu seperti apa? Kadang-kadang kan dari pihak keluarga kan mungkin ini sering terjadi ya. Pernah nggak kira-kira dengan kejadian seperti itu? Nah, kalau pengalaman Tia selama di RSUD sih sebenarnya kita pasti standby di IGD ya. Ya. Cuma kan seperti tadi IGD kan kita ada beberapa prioritasnya gitu ya. Jadi ada ruangan yang untuk prioritas 1. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak secara fisik di triasenya di depannya, tapi kita ada di ruangan yang lain gitu. Nah, seperti tadi pasti akan ada yang menerima di depan. Entah itu dokternya langsung atau mungkin staf teman-teman perawat atau teman-teman bidan, kan dia pasti akan seperti tadi, pasti otomatis mentriase, otomatis menggolongkan dia. Ini pasiennya datang walaupun nggak ada dokternya, pasti langsung dicek dulu tensinya berapa. Udah ada arahan lah sebelumnya ya. Iya. Berarti kalau misalkan dini hari itu para dokter dari masing-masing spesialis itu memang sudah ada ininya ya, standby di sana ya, atau bagaimana? Kalau selama ini kami di RSUD yang standby di rumah sakit itu dokter umum, dokter jaga IGD-nya. Dokter jaga IGD. Jadi biasanya ada beberapa orang dalam satu shift malam itu, ada beberapa orang bisa ada 2 sampai 3 bahkan bisa 4 dokter yang ada di sana. Tapi kan kita kadang-kadang juga ada tugas untuk di ruangan juga. Misalnya pasien di ruangan ada yang kondisinya perburukan, kan kita juga perlu ke sana kadang-kadang. Tapi secara umum sebenarnya pasti ada dokter di sana. Secara umum pasti ada standby lah ya. Gitu. Pasti standby. Ya dimaksimalkan pelayanannya biar cepet lah begitu kan. Kadang-kadang juga kita sebagai warga karena panik mungkin seperti dokter bilang tadi, akhirnya yang muncul persepsi-persepsi yang berbeda seperti itu ya. Oke, terus ini gimana nih kita untuk lebih ke sistem panggilan darurat ya? Mungkin itu bisa dibilang merupakan komunikasi yang benar-benar vital ya dokter ya, vital dan menghubungkan kepada masyarakat dengan pihak yang berwenang untuk merespon keadaan darurat. Gimana sistem ininya panggilan darurat misalnya 118 atau 119 bekerja dalam mengkoordinasikan respon terhadap situasi gawat darurat? Nah, kalau selama ini kan panggilan darurat ini setahu saya informasinya memang bukan ke rumah sakit. Jadi bukan langsung ke rumah sakit gitu ya. Jadi kalau nggak salah di Buleleng ini kita punya BES namanya, Buleleng Emergency Service itu kalau tidak salah di bawah dinas kesehatan. Jadi ketika ada emergensi yang menghubungi kontaknya BES ini, dia akan dihubungkan dengan petugas yang biasanya setahu saya jaga juga ambulans BES-nya ini. BES-nya di kantornya di kantor dinas kesehatan itu. Dinas kesehatan. Jadi kalau emang ada emergensi yang perlu dijemput, biasanya bisa dengan ambulans dari pihak dinas ini. kesehatan yang langsung menjemput ya. Mau diantar kemana, rumah sakit mana begitu, atau direkomendasikan? Biasanya sih kalau ambulansnya BES itu dia pasti bawa ke rumah sakit pemerintah terdekat gitu. Jadi ambulans BES ini kalau salah juga ada di puskesmas mungkin. Puskesmas kan masing-masing puskesmas dia punya ambulans juga. Jadi kecenderungannya kalau vaskes pemerintah dia akan bawanya ke vaskes pemerintah. Kalau dari rumah sakit mungkin kita nggak selalu langsung jemput bola gitu. Tapi kalau emang dihubungi, karena mungkin pernah beberapa kali kasus yang kita emang rumah sakit yang dihubungi oleh pasien ya mungkin bisa dibantu oleh staf rumah sakit ambulannya untuk menjemput. Oh gitu, oke. Sekarang kita kembali ke yang Pak Dokter bilang tadi, proses triase ya. Triase itu adalah metode penilaian cepat dalam situasi darurat ya. Nah, proses triase ini kalau boleh tahu dilakukan untuk menentukan tingkat darurat itu dari pasien seperti apa ininya. Nah, jadi seperti tadi kan tak bilang bahwa kita pasien pertama masuk itu kita dengan menepuk bahunya kita. Pak namanya siapa? Nah, itu dengan itu kita udah bisa secara umum ya kita udah tahu. Kalau ditepuk sama sekali nggak merespon, udah pasti prioritas 1. Pasti nggak sadar kan? Atau misalnya ditepuk dia bilangnya suaranya gitu. Itu kan pasti udah ada sumbatan saluran nafas, pasti prioritas 1. Tapi kalau misalnya dia masih bisa menyebutkan nama dengan baik, ya kita lanjutkan dengan yang lain. Kita bisa periksa tekanan darahnya, kita periksa kadar oksigennya. Nah, dari sanalah kita tahu
Kemudian juga skala nyeri ya, skala nyeri misalnya pasien dengan patah tulang mungkin kan nyerinya pasti hebat ya. Nah di sana yang kita menentukan triasenya. Sebenarnya triase ini selain juga berhubungan dengan tadi prioritas, juga berhubungan dengan waktu tunggu. Waktu tunggu. Nah jadi sebenarnya masing-masing prioritas itu ada standar waktu tunggunya. Jadi standar waktu tunggunya prioritas 1 itu ada berapa menit, 2 ada berapa menit, 3 ada berapa menit itu ada batasannya. Nah yang kita pakai di RSUD untuk level 1 itu segera. Jadi harusnya tidak ada delay lagi. Begitu pasiennya masuk, prioritas 1 langsung masuk ke ruang resusitasi. Kemudian untuk yang prioritas 2 masih ada waktu 10 menit untuk diperiksa. Nah, untuk yang prioritas yang paling jauh ya, prioritas 5, ini batas waktu tunggunya bisa sampai 120 menit. Tapi sebenarnya kenyataannya ya kita pasti usahakan kalau emang pasien yang prioritas 1, 2, 3 sudah tertangani, istilahnya masih udah kondisi stabil dan kita nggak sedang resusitasi sekali, pasti kita tangani. Istilahnya maksimalnya sampai sekian gitu. Dan 120 menit ini sebenarnya standar sampai diperiksa. Jadi dari baru masuk diperiksa di triase bisa menunggu sampai 2 jam untuk diperiksa dokter. Standarnya sampai sekian. Padahal sebenarnya nggak nyampe. Paling ya menunggu 5 menit, 10 menit pasti sudah diperiksa. Bahkan juga bisa langsung di sana juga ada dokternya. Nah jadi seperti tadi ya, kadang-kadang ini yang menimbulkan persepsi yang berbeda di pasien gitu. Dia nak sesak nih, adi pasien lain maluan gitu kan. Kenapa pasien lain itu gimana itu cara ini meresponnya? Sebenarnya pasti kita menjelaskannya dengan sebenarnya di triasenya kita jelaskan ini ibu kondisinya misalnya tekanan darahnya masih bagus, kadar oksigennya masih bagus. Dari keluhannya ya kan akan kita cari tahu penyebabnya. Apakah misalnya perlu pemeriksaan lain, apakah misalnya perlu obat-obatan. Nah pasti akan kita lakukan sesuai dengan prioritasnya tadi. Iya, gitu. Sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu kan, sesuai dengan hasil dari pemeriksaan. Tadi. Baik, untuk pendengar yang di kesempatan siang hari ini yang ikut ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami dan ikut dalam obrolan di pagi hari ini di Indonesia Bisa dengan tema gawat darurat, bagaimana proses pelayanannya. Kami undang pendengar setia untuk bergabung di 0362246644 dan juga di via WhatsApp juga ya di 0811399790. Baik, sekarang kita lanjut lagi Dokter Madi. Sepertinya ada yang masuk, apa kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi Indonesia Bisa. Selamat pagi Indonesia. Iya, selamat Nah, pagi. ini dokter siapa nih? Bersama Dokter Madi Restu Saya Widiana. baru datang dari Kertausada fisioterapi. Oh, fisioterapi. Baik, baru mohon maaf kontak. dengan Ibu siapa dan di mana Niki? Yang Bu Wayan Sukunasi Ring Sangsit Abasan. Baik, Ibu Wayan silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Madi. Silakan Ibu Wayan. Sesama Pak. Yang kenter mataken. Nah, waktu nikut yang ke Bali Med, cara konseptik ampun mereka yang kesemutan kan dada sekari napi nih ke tendada sana yang kita darah nasi kita napi nih tendados nih ke. Mungkin dia malah ke Kertausada, mungkin ketemu dokter Mestri, mungkin dikasih pil, fisioterapi. Dan kesemutannya mungkin kari yang baik yang termerasi napi, baik yang napi jadi kesan tendados yang. Oh, mungkin Nggih, konseling kemarin kali Pak Dokter, nggih, sama. Nggih, oke, baik, sukses semua Ibu Wayan. Baik, yang ingin bergabung lagi di 0362246644 terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini adalah gawat darurat, bagaimana proses pelayanannya. Baik, akan kita terima untuk menelpon kedua. Halo, selamat pagi Indonesia Bisa. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia Bisa. Oke, dengan Dari Selat ke Desarono. Iya. Salam tangguh. Cakep. Dengan Wak Daeng ya. Lupa lagi nih Bapak Dimas. Papa Dimas. Oh iya, pura-pura aja, pura-pura lupa. Baik Papa Dimas, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita di pagi hari ini. Silakan Papa Dimas. Hari Selasa ke Desa Otul. Hari Jumat ke Jawa Barat. Hari Senja. Insana en kuberesano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula.
Nah, Selamat pagi Bapak. Dokter, ini saya mau nanya ini. Ini Bapak yang di tangan ini penyakitnya apa Pak? Mau nanya. Ini nanti saya bertanya biar gampang itu. Ini khusus yang ditangani penyakit. Oh, terputus. Baik pendengar, sekali lagi kami sampaikan bahwa topik yang kita bahas di pagi hari ini adalah yaitu gawat darurat ya. Gawat darurat bagaimana proses pelayanannya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya jika kita memasuki rumah sakit, pada intinya yang pertama yang kita temui adalah tulisan ya. Gawat darurat, yaitu adalah penanganan secara cepat ya. Dan baik, itulah tema kita. Baik, gimana dok? Dari Ibu Wayan. Ya jadi sepertinya agak off topic sebenarnya. Jadi lebih ke konseling sebenarnya iya, itu ya. Sebenarnya kan kalau dari keluhan ibunya kan mungkin tadi kesemutan ya, kesemutan kakinya termasa nggak kerasa ya. Biasanya ini kan memang gangguan pada saraf biasanya. Jadi neuropati istilahnya. Dan neuropati ini memang banyak sekali penyebabnya. Bisa karena saraf kejepit, bisa karena misalnya kekurangan vitamin, bisa karena kencing manis juga bisa. Nah, jadi sebenarnya yang sudah tepat sekali ya ketemu Dr. Mestri di Kertausadha, Dr. Mestri ini Dr. Mestri spesialis saraf. Jadi nanti kan sepertinya beliaunya yang pasti akan menginvestigasi ya. Jadi ini kira-kira keluhannya ini arahnya dari mana? Dari apakah dari seperti tadi apakah ada kencing manis? Itu ruangan yang pertama harus tuju memang gawat darurat dulu ya. Gawat darurat. Kalau kondisi seperti ini, seperti tadi ya, kan keluhannya kesemutan. Makanya kalau saya bilang kita nggak bisa langsung pukul rata bahwa semua keluhan itu bisa ke IGD, semua keluhan itu nggak bisa. Nah, kalau kesemutannya ini sifatnya kronis. Kronis itu maksudnya sudah lama. Kesemutannya sudah dari 2 minggu, 3 minggu. Harusnya ini bukan kondisi yang baru gitu ya. Iya. Harusnya mungkin masih bisa ke poliklinik. Cari rujukan dulu biasanya kalau pakai BPJS, baru ke poliklinik. Nah, dari poliklinik biasanya fasilitas kesehatan yang pertama ada itu puskesmas atau dokter keluarga juga pasti akan memeriksa dulu. Perlu tidak dirujukkan akan dicek di sana. Dan dirujuk kemanapun nanti dokter yang menentukan di sana. Nah, tapi ada juga tadi ya keluhannya kan kesemutan gitu ya. Bisa juga ini kondisi gawat darurat. Misalnya kesemutan tiba-tiba atau lemah tiba-tiba, kedua kaki misalnya, tiba-tiba sebelumnya bisa jalan, malamnya tiba-tiba sama sekali nggak bisa jalan. Ini bisa jadi emergensi karena dia ada kelemahan yang tiba-tiba, bisa gangguan di sarafnya, bisa. Jadi makanya kita nggak bisa memastikan sekali yang mana keluhan yang bisa ke IGD, yang mana yang tidak. Kalau memang dirasa urgent, tiba-tiba baru dan memerlukan penanganan, silakan saja ke IGD. Tapi nanti akan kita kelompokkan lagi ya. Kalau memang nanti keluhannya ini kan seperti tadi ya, kesemutannya sudah 1 bulan ya. Ya kan pastinya ini kalau misalnya memang tekanan darahnya masih bagus, yang lainnya masih normal semua, prioritas 5 ya ini bukan kondisi gawat daruratan. Jadi pasti kita kalau memang tetap mau dilayani di IGD ya enggak apa-apa, kita akan periksa. Tetapi biasanya kalau pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, dalam hal ini BPJS kesehatan, nah nanti selain masalah waktu tunggu tadi ya, karena kan dia kan non gawat darurat, artinya dia punya waktu tunggu yang lebih lama mungkin di IGD. Selain itu juga mengenai jaminannya, karena untuk pasien yang punya JKN, punya BPJS kesehatan, yang bisa dijamin di IGD adalah kondisi yang memang gawat darurat. Kritis lah ya. Dan gawat darurat ini yang menentukan adalah sesuai aturannya ya, yang menentukan adalah dokter jaganya. Jadi kalau memang dirasa misalnya kondisinya ini tidak gawat darurat, ya bisa jadi kita jelaskan biasanya. Kalau emang mau dipakai BPJS-nya di sini, mungkin kita nggak bisa layani penuh ya. Maksudnya bukan kita layani sebagai pasien BPJS karena kondisinya bukan gawat darurat. Kalau emang mau lanjut diperiksa silahkan. Kalau emang nggak, boleh ke FKTP. Boleh ke FKTP ini maksudnya ke dokter keluarga atau puskesmas untuk konsultasi di sana. Karena kembali lagi IGD kan bukan klinik 24 jam ya. Jadi kita nggak bisa menangani semua pasien, apalagi dengan hubungannya dengan jaminan kesehatan dengan BPJS. Iya. Gitu. Oke, baik dokter, kita akan terima telepon lagi ya. Selamat pagi, Klinik Angkasa. Selamat pagi. Maaf, dengan Ibu siapa dan di mana nih, Ki?
Maaf Ibu, radionya bisa agak volumenya dikecilin sedikit. Iya. Nyoman di Tanjung. Ya, Ibu Nyoman di Tanjun. Iya. Selamat Iya. pagi dokter. Ya, pagi Bu. Dokter, selamat pagi. Silakan Ibu. Salam Wah. sehat ya, selamat pagi. Saya bertanya kadang-kadang kaki saya bengkak dokter. Bengkak, terus saya usianya kepala 7. Kadang-kadang bengkak, terus ada ini apa namanya tuh, keluhannya kadang-kadang di bagian lutut rasa nyeri. Itu saja pertanyaan saya dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nyoman. Lebih mendominasi ke ini kali ya. Konsultasi. Ah. Oke. Bagaimana itu dokter? Iya. Tadi mungkin ibunya bilang kepala 7 ya, kepala 7 mungkin 70 tahunan ya. 70 tahunan. Nah, kalau emang keluhannya bengkak di kaki kan sebenarnya bisa kembali lagi bisa macam-macam ya. Jadi kita nggak hanya bisa meraba-raba kira-kira kemana ya. Karena bengkak di kaki ini kan bisa karena misalnya ada varises misalnya. Ada varises ya. Yang jadi, uratnya muncul-muncul keluar ya, itu dokter ya. Jadi sebenarnya ada varises yang lebih dalam. Jadi pembuluh darah yang lebih dalam di dalam yang bengkak itu bisa bikin kakinya bengkak. Nah, jadi tersumbat di aliran darahnya kurang bagus, itu bisa bikin bengkak. Atau misalnya karena gangguan jantung juga bisa bengkak. Karena gangguan kekurangan protein, kekurangan albumin juga bisa bengkak. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan gawat darurat ada sepertinya kalau keluhan ibunya kan nyeri lutut dan bengkak pada kaki, harusnya kalau yang lain masih aman harusnya kan tidak mengancam nyawa ya. Jadi harusnya Niki mungkin kembali kita perlu ke FKTP-nya berarti ke dokter keluarga atau puskesmas kalau punya BPJS ya. Jadi supaya di sana yang mengarahkan kira-kira Niki perlunya kemana, karena pasti perlu diperiksa dulu kakinya ini bengkaknya seperti apa. Bengkaknya itu dia kalau ditekan istilahnya kita ada pitting non pitting gitu ya. Jadi ada yang ditekan dia akan membentuk corongan gitu, ada yang ditekan nanti dia balik. Nah, itu bisa mengarahkan ke penyakit yang berbeda-beda. Bisa itu nanti, termasuk prioritas keberapa itu kalau di IGD? kalau ke IGD, saya rasa kalau emang kondisi yang lain masih normal ya, jadi nggak sesek, tekanan darahnya bagus, pasti prioritas 5. Prioritas 5. Jadi sebenarnya istilahnya false emergency. Jadi bukan gawat darurat sebenarnya gitu. Jadi ya cuman hanya ini aja ya, apa namanya, pengobatan, Iya. seperti kontrol lah seperti itu ya. Oh. Tapi kontrol juga disediakan di IGD untuk kontrol seperti itu. Nah, untuk apa direkomendasikan ke dokter-dokter ini sesuai dengan basic penyakitnya? sesuai dengan pasti disarankan untuk ke gini ya, Disarankan. ke KTP ya, ke dokter praktek atau ke puskesmas untuk yang nanti dievaluasi lagi di sana. Gitu. Jadi apa namanya? Seperti tadi ini masuk ke false emergency, bukan kasus emergency tapi kebetulan ke IGD. Nah, ini kan sebenarnya gimana ya? Kalau jumlahnya banyak, kan bisa dibayangkan ya. Kalau misalnya pasien yang non emergency itu juga semua keluhan kita ke IGD semua, otomatis kan pasti penuh ya. Jadi kita kadang-kadang kita kehabisan tempat untuk menangani yang benar-benar. Apalagi baru datang yang Iya. prioritas 1 ya. Nah, Iya. itu dia. Nah, Itu misalnya gimana? Sering kejadian seperti itu, Dok? Terutama di RSUD nih. Selama ini enggak sih ya, karena Enggak kita ya? kan seperti tadi kita pasti mereserve, menyimpan beberapa bed yang memang untuk pasien prioritas 1 gitu. Oh, gitu. Jadi Memang, pasien-pasien yang masuk ke ruang resusitasi itu ya pasti disiapkan. Karena kita nggak mau misalnya pasien baru misalnya ada pasien yang prioritas 5, yang kita pinjam dulu bednya, kita pakai dulu bed yang di ruangan gawat darurat, ruangan resusitasi kan nanti riskan juga tiba-tiba nanti ada pasien yang prioritas 1 kan kita. Berarti nggak dapat sebelum tempat. masuk ke ruangan prioritas ini ada ruangan khusus memang untuk memfilter ya. Memfilter, ya. Ya, baik. Seperti itu. Nah, untuk prosedur penanganan biasanya begini nih, dokter, yang sering terjadi di ini ya, di realistis lah ya, yang namanya keluhan-keluhan masyarakat terhadap yang namanya pemeriksaan BPJS, menggunakan BPJS seperti ini. Yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu seperti itu. Kan kebanyakan nih pasien-pasien, keluarga pasien sih yang kebanyakan mengeluh. Wah, gara-gara kita pakai BPJS nih gitu kan. Pemeriksaannya di nomor 2 kan, seperti itu. Kan kebanyakan seperti itu yang secara umum sih ya. Itu gimana cara menanggapinya, meresponnya? Jadi sebenarnya gini, kami di IGD
seringkali kami nggak tahu pasiennya pasien apa. Jadi kita dalam tanda kutip kurang terlalu peduli dengan jaminannya apa. Yang kita pedulikan adalah seperti tadi status triasenya. Kalau pasien yang prioritas 1, meskipun dia misalnya Mr. X, tidak ada identitasnya, tidak tahu dengan jaminan apa. Yang penting prioritasnya diperiksa dulu. Iya, gitu diperiksa kan. dulu. Bukan alasan dia umum atau BPJS, itu bukan menjadi pertimbangan di IGD sebenarnya. Iya. Nah, seperti tadi yang menjadi pertimbangan justru kondisinya. Jadi secara objektif kondisinya, apakah dia prioritasnya yang mana nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mungkin kalau tadi yang merasa kok lama gitu ya mungkin sebenarnya kondisinya di prioritas yang lain, yang Iya, mungkin 45 ini 34 sebenarnya. seperti 45 ya Iya. kan. Nah, apa itu langsung dijelaskan kepada keluarga pasien atau gimana? Nah, biasa sih memang pasti dijelaskan sih ya. Pasti Jadi dijelaskan ya. dijelasin ini kondisinya keluhannya seperti ini, kita akan lakukan ini. Jadi mungkin menunggu sebentar gitu. Jadi misalnya pasien keluhannya misalnya nyeri ulu hati, yang secara umum keluhan yang lain tensi dan segala lain mungkin normal. Jadi pasti kita sarankan menunggu sebentar. Nanti kita mungkin berikan obat. Nanti setelah itu kita observasi dulu. Jadi seperti itu biasanya keluhannya. Bukan tapi ya bukan yang langsung datang sampai langsung dipasang semua itu kan enggak. Karena expect tadi prioritasnya bukan 1, 2, 3. Mencari tahu prioritasnya seperti apa nih, apakah emergensi sekali atau tidak seperti itu ya. Kadang-kadang kan keluarga pasien lah selalu salah sangka ya kan, salah persepsi. Baik, ini udah ada yang masuk di WhatsApp, ada yang bertanya. Siang Mbak Niko, pas ngumpul-ngumpul nih sama ibu-ibu, ada ibu suaminya mandul. Apakah ada obatnya kalau mandul itu? Waduh. Topiknya kita sih sebenarnya mengarah ke gawat darurat ya, bukan masalah ke spesifik ininya ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut dokter. Kalau boleh tahu tuh di setiap ruangan IGD itu ada beberapa ada ruangan apa aja yang tersedia di sana dokter? Yang pertama yang harus dipahami sih sama ini. Nah, jadi di IGD kan yang tadi yang pertama ada triase. Triase ini ada beberapa bed yang kita gunakan untuk itulah mau mengklasifikasikan. Setelah terklasifikasi, nanti akan kita masukkan sesuai tempatnya gitu ya. Jadi seperti tadi kan ada ruang resusitasi namanya. Untuk pasien yang prioritas 1, kondisi yang mengancam nyawa, kita langsung masukkan ke sana, di stabilisasi di sana. Kemudian ada juga ruangan tindakan bedah. Jadi misalnya pasien yang bukan prioritas 1, tapi dia perlu penanganan segera, misalnya kayak tadi patah tulang terbuka misalnya, patah tulang ada lukanya. Nah, itu kan pasti perlu dirawat lukanya, perlu dipasang bidai. Nah, itu ada ruangan khusus yang untuk pasien-pasien yang bedah gitu ya. Dan juga ada pasien yang misalnya perlu pemeriksaan atau perlu investigasi. Misalnya keluhannya sesak gitu ya. Sesak mungkin kan kita perlu ronsen, kita perlu periksa lab mungkin. Atau kadang-kadang kita perlu observasi dan perlu misalnya berikan nebulizer seperti apa ya, ada ruangannya. Ada ruangannya. Dan juga ada ruangan transit juga. Ruangan transit ini kan pasien yang masuk ke IGD kan keluarannya bisa 2 ya, bisa pulang, bisa rawat inap. Nah, jadi kita ada juga ruangan yang transit. Jadi pasien yang dari IGD yang rawat inap, yang kebetulan mungkin masih belum dapat ruangan, masih situasinya masih penuh, ya kita observasi dulu di ruang transit. Secara umum ruangannya seperti itu sih. Jadi ada tempatnya masing-masing untuk masing-masing prioritasnya gitu. Oke. Sekarang kita membahas masalah apa ya, untuk kelompok usia ya. Mungkin di sini penanganan gawat darurat itu mungkin harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus untuk berbagai kelompok usia. Jadi untuk memastikan pelayanan yang optimal, gimana prosedur penanganan gawat darurat yang berbeda antara kasus anak-anak dan dewasa atau lansia? Itu ada ini nggak, ruangan yang berbeda-beda ya untuk proses observasinya? Kalau untuk dewasa dan lansia sejauh ini memang masih jadi satu. Ya. Tapi untuk anak memang ada ruangan sendiri. Ada ruangan khusus tersendiri ya? Untuk anak. Karena kan kita pahami ya, anak-anak biasanya kan nangis, ya dipasangin infus kan pasti nangis, pasti teriak kan. Jadi memang rentan mengganggu pasien yang lain gitu. Jadi biasanya kita kelompokkan di satu ruangan. Dan ada risiko infeksi juga kan. Jadi misalnya pasien anak kita jadikan satu dengan pasien yang TBC kan. Orang pasien dewasa yang TBC kan kasihan juga. Berarti ruangan anak ini memang khusus diharuskan steril ya memang ya? Atau gimana? Iya, memang. Jadi memang khusus untuk pasien anak aja. Gitu. Apakah sama ini ya prosesinya?
kurang lebih sama. Jadi tetap Hampir sama ya. anak pun kita tetap memeriksa triasenya. Jadi mungkin kita nggak bisa nanya nama ya, tapi kan kita seperti tadi kita bisa melihat ini sesak apa enggak, kita periksa kadar oksigennya kayak gimana, ini kekurangan cairan apa tidak. Nah tetap dari sana nanti kita kelola prioritasnya. Jadi kita masukkan prioritas mana di terapi atau ditindak ya sesuai dengan prioritasnya. Kalau untuk antar apa namanya mengenai jarak antara penanganan dewasa, ruangan penanganan dewasa dan anak-anak ini agak jauh atau berdekatan? Sebenarnya masih satu gedung ya, masih satu area. Satu area gedung, cuma emang satu ruangan tersendiri untuk anak-anak. Gitu sih dia. Nah cuma memang pada kondisi yang prioritas 1 ya, kondisi yang mengancam nyawa sekali itu jadi 1. Jadi misalnya pasien yang perlu penanganan saluran nafas, perlu monitoring yang ketat gitu, perlu dipasang monitor tuh masih di satu ruangan yang sama antara anak dengan dewasa. Karena yang tadi perlu pemantauannya itu. Nah, kayaknya agak sedikit ini nih tentang apa namanya pengetahuan tentang AED kali ya. Apa itu AED? External Defibrillator ya. Waduh, agak susah nih bahasanya. Itu bisa dijelaskan nggak, Dok? Ini kan ada kaitannya dengan gawat darurat ya. Iya. Nah, mungkin kalau soal AED ini kan kita berkaca dengan kejadian yang waktu ini yang pebulu tangkis dari Cina yang tiba-tiba kolaps di lapangan ya, di lapangan. Nah, AED ini memang diperlukan sebenarnya di luar rumah sakit. Di rumah sakit kita punya defibrillator yang beneran gitu. Jadi kalau AED ini adalah defibrillator. Jadi tujuannya defibrillator itu untuk mengembalikan irama jantung. Jadi pada kondisi pasien tertentu ada yang irama jantung ini terlalu cepat dan dia berdetaknya nggak beraturan. Jadi dia berdetak lebih ke kayak bergetar aja gitu jantungnya. Tapi nggak berdenyut. Nah ini namanya kita bilang antara dia ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia, tapi nggak ada nadinya. Jadi kayak tadi dia jantungnya getar aja. Hanya gitu. bergetar aja. Nah kondisi yang seperti itu yang perlu AED ini. Nah kenapa namanya AED? Seperti tadi kan automatic eksternal. Dia akan membaca sendiri iramanya. Dia akan memberikan kejut jantung sendiri. Jadi kalau AED ini setahu saya harusnya ada di seperti fasilitas umum kayak di bandara itu harusnya ada dia. Jadi begitu pasien yang ada jatuh tiba-tiba, kolaps, nggak sadar, tidak ada di nadi, ya harusnya langsung dipasang itu. Jadi dia akan langsung memeriksa iramanya. Ini termasuk irama yang tadi, irama yang jantungnya bergetar itu apa enggak. Kalau memang masuk ke sana, dia akan langsung ngasih kejut jantung. Oh, secara otomatis memberikan denyut jantung ya? Iya, bukan denyut jantung, kejut jantung. Yang kayak kalau kita lihat dipasang mancing alat jebret tuh, nah itu dia. Jadi fungsinya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Akan memastikan respon cepat dan tepat dalam situasi gawat darurat yang kompleks, Dokter. Gimana proses koordinasi antara tim medis gawat darurat dengan pihak keamanan? Mungkin yang dilakukan sih respon cepat untuk RSUD terutama kepada tim medis. Nah, untuk respon cepat biasanya kita kan ya lebih ke pasif sifatnya, pasif. Jadi kita yang menerima rujukan atau menerima. Biasanya kalau untuk kasus seperti ini yang kita sering lakukan itu biasanya rujukan dari luar pulau. Jadi kan di RSUD kita sering menerima rujukan dari Pulau Sepeken, dari Madura. Dari Madura yang ternyata lebih dekat ke Singaraja daripada ke Surabayanya sendiri, ke Jawanya. Nah itu biasanya udah koordinasi dari sana. Dari sana bidan dari puskesmasnya biasanya sudah menghubungi kita di sini. Jadi dia biasanya kan dirujuk itu dengan kapal didampingi bidan. Biasanya kita bisa jadi RSUD juga bisa langsung menjemput ke pelabuhan tempatnya di sana. Jadi dengan berserta staf ambulan kita yang akan ke sana untuk menjemput pasiennya dan stabilisasi gitu. Itu sih yang memang benar-benar kita jemput bola. Jadi memang karena kondisi yang seperti itu, yang dia kan benar-benar dari jauh gitu ya, dan nggak ada akses langsung ke rumah sakit. Iya. Gitu dia. Kalau untuk yang mungkin kecelakaan di jalan raya tuh lebih banyak koordinasinya melalui tadi BES, Buleleng Emergency Service. Jadi mungkin dari yang menemui kecelakaan atau kepolisiannya langsung menghubungi ambulan yang di BES, nanti dia yang menjemput, dia mengantarkan ke RSUD. Mengantarkan langsung ke RSUD. Iya. Nah saat ini IGD RSUD punya program-program ini nggak di tahun ini? Mungkin ada pelayanan yang lebih khusus mungkin barangkali untuk warga masyarakat Buleleng atau bagaimana?
Nah sebenarnya kebetulan ini saya kan bertugasnya di RSUD Nike dari tahun 2018 sampai sekarang. Kebetulan saya bertugas di IGD sampai tahun 2021 aja. Jadi sebenarnya saya udah nggak di IGD lagi. Kebetulan sekarang malah di bagian penjamin klaim, lebih ke berurusan dengan klaim. Tapi secara umum memang kita di IGD lebih ke tadi kita mencoba memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan prioritas gitu. Jadi kita mengklasifikasikan, mentriase, kita lebih memberikan gambaran pasiennya ini masuk ke prioritas yang mana gitu. Di sana dia. Lebih ke arah ke edukasi kali ya, ke pemahaman biar masyarakat apa keluarga pasien itu tidak salah persepsi ya. Ya. Terus ada lagi mungkin ini pelayanan-pelayanan khususnya mungkin di gawat darurat. Nah di GD mungkin ya kurang lebih pasti tetap ruang lingkup gawat darurat ya. Cuma seperti tadi kita kalau nggak salah kemarin kita baru nambah ada ruangan khusus yang dikasih space sedikit untuk KIE istilahnya, komunikasi, informasi, edukasi ke keluarga pasien. Jadi seperti tadi kan kita berhadapan dengan pasien yang kondisinya udah sakit, panik lagi, takut lagi. Nah untuk menerima informasi itu kan kadang-kadang banyak barriernya, banyak hambatannya. Jadi kadang-kadang perlu tempat yang tenang, tempat yang bisa ngasih. Wah kalau udah ada di gawat darurat, ruangan gawat darurat udah tentu ya yang namanya crowded ya kan. Wah itu dia. Kadang-kadang kan saya sih sempat punya pengalaman seperti itu salah satu keluarga. Manain seperti itu, mungkin itu karena kepanikan. Pokoknya kita menjalankan agar tetap tenang ya kan. Tapi emang itu secara spontan ya, otomatis ya. Apa mungkin karena rasa ketakutan kali ya melihat ruangan gawat darurat itu ya. Terus apalagi tiba-tiba ada datang pasien ya kecelakaan begitu kan dengan banyak darah ya kan. Waduh luar biasa. Memang kadang-kadang emang efeknya seperti itu kadang-kadang. Efeknya seperti itu kadang-kadang ya. Tambah panik emang di sana. Nah, terus sekarang kita berbicara masalah pemanfaatan untuk teknologi kali dokter. Di gawat darurat itu ada nggak penggunaan teknologi ya mungkin dari alat-alat yang baru mungkin dari RSUD? Terakhir kita ada warning dari lab. Jadi kan misalnya kita periksa pemeriksaan lab pada pasien ya. Jadi kan kita misalnya periksa cek darahnya, kemudian periksa elektrolit namanya misalnya kadar garam dalam darah itu ada namanya nilai kritis. Nah jadi ada kondisi di mana nilai hasil labnya ini sangat bermakna, maksudnya sangat bermakna, sangat mengancam kondisinya. Itu nanti akan ada warning ya. Jadi begitu nanti mesin labnya itu ketemu nilai yang sangat, misalnya kita ketemu gula darah yang saking rendahnya nggak bisa kebaca sama mesin gitu. Nah jadi dan mengeluarkan ini ya istilahnya notif ya. Iya, jadi ada notifikasi ke komputernya teman-teman di GD. Di sana akan kedengeran, akan bunyi terus. Kalau nggak dibuka, kalau nggak dicek notifikasinya sama dokter GD, ini kan bunyi terus ya. Nah itu kan tujuannya untuk memberikan awareness ya. Jadi kita sadar nih. Karena seperti tadi kan kegawat daruratan itu bukan selalu dari yang kita bisa periksa kan, kita bisa periksa tensinya, bisa periksa kadar oksigennya. Itu secara umum lah ya. Secara umum. Ada juga kondisi dari hasil lab atau dari hasil rongsen yang mengancamnya. Nah itu yang tiba-tiba ada pas diidentifikasi ada satu titik yang belum kadang-kadang seperti itu ya. Akan muncul. Pernah nggak kejadian seperti itu? Kadang mungkin dari kelalaian dari pemeriksa atau gimana, pernah nggak kejadian seperti itu? Sebenarnya jarang sih ya. Cuma kan itu tetap tujuannya ada notifikasi ini untuk kita lebih aware, lebih cepat gitu ya. Misalnya yang kayak yang kita nggak bisa periksa langsung ya. Misalnya kalau gula darah kita di GD bisa periksa sendiri. Tapi misalnya ada kadar garam yang rendah sekali, atau namanya kadar kalium misalnya. Pasien yang gangguan ginjal kadang-kadang dia kaliumnya tinggi sekali. Nah itu kita kalau belum ada hasil labnya kita nggak tahu memang, dan kita nggak bisa memberikan obatnya sebelum kita tahu itu. Nah itulah salah satu yang paling sering, misalnya ternyata kalium ini tinggi sekali, itu bisa macam-macam efeknya. Bisa irama jantungnya terganggu, bisa jadi nggak sadar pasiennya, bisa jadi tensinya turun. Ternyata penyebabnya dari hasil labnya ini. Nah itu memang kita tahunya kan setelah ada hasil labnya. Itulah tujuannya ada warning ini, biar kita aware, ini harus cepat diambil tindakan, cepat terus kita berikan terapinya gitu. Iya baik, nggak terasa dokter waktu kita sudah ada di titik ini di pukul 11:54 dan buat pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi melalui line telepon, terima kasih ya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dokter
mungkin mengenai apa yang kita obrolin tadi, apa Iya. yang kita bahas mungkin mengenai persepsi kali Persepsi, ya, biar apa namanya ada sedikit inilah pengetahuan ke masyarakat tentang gawat darurat ini sebenarnya posisinya seperti ini loh gitu, bukan ya biar nggak salah persepsi aja. Silakan dokter. Ya, jadi mungkin seperti tadi ya, kita tidak mengharapkan pasien itu harus tahu ini kondisi saya gawat, kondisi saya darurat itu nggak melulu pasien harus tahu, tapi kalau emang merasa perlu penanganan yang segera, ada keluhan yang tiba-tiba rasanya mengganggu sekali perlu penanganan segera, silakan ke IGD. Tetapi di IGD kami akan mengklasifikasikannya seperti tadi ya. Jadi akan masuk ke prioritas yang mana dengan konsekuensinya waktu tunggunya gitu ya. Jadi kalau waktu prioritasnya 5 ya mungkin waktu tunggunya lebih lama. Kemudian ini juga ada konsekuensi dengan jaminannya. Jadi kalau pasien dengan menggunakan BPJS Kesehatan yang bisa dilayani IGD, dilayani ini maksudnya dibayar oleh BPJS ya. Jadi bisa menggunakan BPJS di IGD adalah kondisi yang gawat darurat. Nah, seperti tadi, kondisi gawat darurat ini yang menetapkan adalah dokternya. Jadi bukan pasien yang merasa kondisi saya gawat nih, saya boleh ke IGD berarti. Bukan, tapi setelah lakukan pemeriksaan di IGD, dokternya yang berhak menilai ini termasuk ke gawat darurat atau tidak. Jadi bisa aja memang nanti ke IGD ternyata tidak gawat darurat, memang ya jadinya nggak bisa pakai jaminannya gitu. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya di studio Persatu RRI Singaraja. Jadi semoga lancar-lancar aja ya. Semoga. Apa yang diharapkan dari IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ya. Baik pendengar, dengan berakhirnya obrolan kita di pagi hari ini dengan topik yang kita bahas, akhirnya saya Niko Ardinata dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 untuk pendengar. Oh iya, satu lagi nih dok, lupa, kalau misalkan ada salah satu warga masyarakat yang ingin mengkontak secara langsung, kontak IGD RSUD, itu melalui line apa? Line telepon berapa? Bisa pasti langsung ke line RSUD ya. Kalau nggak salah, saya juga nggak hafal nomornya. Nggak hafal. Sepertinya 2362 20232 ya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Saya Oh bisa hafal bisa cek di website atau dicek, bisa ya? Bisa cek di website di Website juga bisa ya? rsudbuleleng.id. .id, Sana oke. ada. Baik, sekali lagi terima kasih dokter ya. Oke. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi tepatnya pada pukul 12 kita akan sama-sama bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. So, stay tune.